Ling-eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati luweh lara luweh susah rasane wong mlebu neraka klabang kures kala jengking klabang geni ula geni rante geni kota geni cawisane wong duraka amampang dawuh pangeran maito dawuh pangeran luweh mukti luweh mulya rasane wong mlebu swarga sing ladeni widodari sarta ingkang suci-suci dijawiske mring kawula ingkang sami bekti-bekti mring dawuh kang maha suci pangeran kang mung sawiji. Lanjut yang kemarin ya. Kemarin kita udah nyanyi lagu apa kemarin? Gusti Allah. Terus lagu Wajib Dadi Murid. Sekarang kita menyanyikan lagu Lengeleng Sira Menungso. Sinten sing pun hafal? Ya, pinter. Nanti tampil dihafal nggih, santen nggih. Oh, yuk kita bareng-bareng nyanyi lagu Lengeleng Sira Menungso. Nggo, setunggal kalih tiga. Lengeleng sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati kowe lara susah rasane wong mlebu neraka labang gores kala jengking labang geni kula geni rante geni kota geni cawisane wong durhaka amampang dawuh pangeran maito dawuh pangeran luweh mukti luweh mulya rasane wong mlebu swarga sing lateni widodari sarta ingkang suci-suci dicawiske mring kawula ingkang sami bekti-bekti mring dawuh kang maha suci pangeran kang mung sawiji. Niku wau lagu Lengeleng Sira Manungsa. Artinya napa nggih eling-eling itu? Ingat-ingat. Lengeleng Sira Manungsa. Lengeleng ingat-ingat wahai manusia semuanya. Wahai manusia semuanya apa? Temenono anggonmu ngaji. Kalian yang ngaji yang sungguh-sungguh. Jangan gojek-gojek, jangan malas kayak kemarin yang disampaikan wajib dadi murid kan nggak boleh bolos, nggak boleh nggak masuk malah main game nonton TV mboten pareng nggih temenono anggonmu ngaji ngajinya harus tenanan belajar baca Qur'annya ya yang masih ikra harus sungguh-sungguh
Yang Quran juga sungguh-sungguh, yang punya hafalan juga sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil gojekan sambil mainan nggih. Kalau ngaji pinter semua ya. Mumpung durung katekanan, mumpung belum didatangi. Didatangi siapa? Malaikat jurupati, malaikat yang mencabutnya. Wah, siapa malaikat pencabut nyawa itu? Israel, ya. Iya, kalau sudah kedatangan malaikat Israel, kita nggak bisa lagi, ya Allah, beri waktu dulu sehari saja, ya Allah, aku mau ngaji, aku mau sholat, aku mau sedekah. Nah, bisa nggak kalau sudah kedatangan malaikat Israel? Nggak bisa. Kalau udah malaikat Israel datang, berarti sudah waktunya untuk kembali kepada Allah alias dicabut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, berarti ngajinya sungguh-sungguh. Ngajinya tenang. Nah nih, luwih loro, luwih susah. Lebih sakit dan lebih susah rasane wong mlebu neraka, orang yang masuk neraka. Wah, gimana tuh gambarannya di neraka? Dia akan kelabang kores kolo jengking, dia akan didatangi kelabang sama kolo jengking yang bahannya, yang semuanya itu dari api. Kelabang, siapa tahu kelabang? Kelabang itu kaki 1000, bisa ngentup gitu. Dintup ya, dintup itu namanya. Kolo jengking juga sama. Kalau kalau kelabang ngentup, kalau jengking juga ngentup pakai ekornya. Itu sakit kalau ngentup itu. Nah, besok kalau di neraka itu didatangi sama kelabangnya raksasa. Kakinya besar. Waduh. Iya, nanti mau dimakan, dibredeli. Terus sama kolo jengking juga sama, didatengin kolo jengking raksasa. Kolo jengking yang besar, capeknya besar gini. Wah, siapa yang berani sama kolo jengking ini? Kolo jengking di neraka. Wah, iya, takut ya kalau di neraka, jangan sampai mau. Naudzubillahi min dzalik. Makanya harus ngajinya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, sama ayah sama ibu, sama bapak sama ibu harus hormat, harus patuh, ya. Pak guru, bu guru, sama ustadz ustadzah di sekolah, ya, itu juga harus hormat, harus patuh, harus taat, ya. Santri-santri di sini soleha semuanya, insya Allah baik semua. Terus selain kelabang sama kolo jengking, kelabang geni, ulo geni. Loh, ada kelabang yang dari geni dan ular yang dari api. Wah, besar banget. Masya Allah. Ulo geni itu ular yang dari api. Wah, ular aja kita takut ya kalau ularnya besar 6 meter. Oh, itu bisa makan manusia itu kalau panjangnya 6 meter. Nah, itu besok lebih besar dan bahannya dari api. Siapa yang pernah keselomot api? Kena api? Wah, enak nggak? Nggak enak. Padahal itu, wah iya itu panas toh. Padahal besok ular yang dari api juga akan melilit. Wah, kita akan badan kita dililit sama ular. Terus habis itu dicaplok, plok gitu. Wah. Naudzubillahi min dzalik, janganlah. Terus kemudian apa? Rantai geni, goto geni. Rantai geni, goto geni. Rantai besok juga di apa namanya? Besok dirantai. Kaki, tangan kita dirantai. Rantainya itu juga bahannya dari api. Kita dipengkang kayak gini, tangannya ditarik itu, dikasih rantai di tali sana sini. Kakinya juga sama berdiri. Kaki kanan sebelah kanan gini, terus disiksa. Siapa yang suka ngomongnya jorok-jorok, lidahnya suruh jurus dipotong. Ya Allah, astagfirullah. Siapa yang suka mencuri, tangannya dipotong. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, sakit gitu. Makanya jangan sampai kayak gitu ya. Yang suka matanya dipakai untuk yang nggak baik-baik, ya biasanya harus buat ngaji, malah main game, malah nonton yang nggak baik-baik, yang dosa. Siapa yang suka kayak gitu? Lah itu besok, naudzubillah min dzalik. Ya sini, ya sini, masuk sini. Yang kayak gitu toh, nah besok sini duduk sini, ya sini duduk sini, Rehan sini ya, ya duduk, nggak apa-apa. Lanjut lagi, perhatiin sini Pak Ustadz, semuanya ada perhatiin Pak Ustadz, ya. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Di rantai. Besok kalau suka main game yang nggak baik-baik, apalagi gambar-gambarnya yang jorok-jorok itu, matanya dicocos sama tombak dari api. Astagfirullah, ya Allah, sakit. Terus siapa mau kayak gitu?
Nggak mau, makanya matanya digunakan untuk ngaji, baca Al-Quran, lihat-lihat yang baik, kayak gitu ya. Telinganya juga kalau suka dengerin omongan-omongan yang nggak baik, itu besok masukin juga pakai tombak. Ya Allah, naudzubillah dari sakit Allah. Siapa mau kayak gitu? Nggak mau, makanya jangan sampai kita masuk neraka ya. Terus lagi nih, cawisane wong durhaka itu tadi balasan untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang sama orang tuanya berani, sama simbahnya berani, sama pak guru bu guru, sama pak ustadzah di sekolah berani, itu nanti kayak gitu. Siapa mau kayak gitu? Nggak mau ya. Berarti biar nggak masuk neraka, sama ayah ibu harus nurut, harus bantu orang tua, sama ustadz ustadzah di sekolah juga harus nurut, rajin ngaji, rajin sholat ya, rukun sama saudaranya, rukun sama temannya juga ya. Nah kayak gitu. Amampang dawuh pangeran, maitu dawuh pangeran. Karena apa? Nggak mau taat sama perintahnya Allah, nggak mau nurut sama perintahnya Allah. Pangeran itu Allah ya. Tapi beda lagi kalau luweh mukti, luweh mulya, lebih mulia dan lebih terhormat. Rasane wong mlebu swarga. Wah, beda. Kalau tadi kan neraka. Neraka tuh balasannya ngeri-ngeri, menakutkan dan nggak enak. Tapi kalau orang masuk surga, nggak ada yang enak kalau di neraka. Tapi kalau di swarga enak semua. Nah, sing ladeni widodari, besok di surga tuh ada bidadari yang cantik-cantik, yang membantu semua di sini ya. Besok juga di surga banyak pangeran yang ganteng-ganteng, soleh-soleh gitu ya. Nah nih, sarto engkang suci-suci, bidadarinya itu bersih-bersih, suci-suci semua ya. Dicaweske mring kawula besok itu orang yang di surga itu ada yang punya asisten yang selalu melayani. Misalnya, aku pengen anggur, asisten ambilin anggur, siap juragan. Wah, gitu. Pengen apa lagi? Besok main HP boleh, iPhone, silahkan. iPhone berapa bos? iPhone 13, iPhone 25 ya. Apa? Ya itu besok punya asisten. Makanya sekarang kita di dunia ini berjuang dulu ya. Besok menikmatinya ketika berjuang untuk mencari pahala. Di sini jangan main-main HP dulu, ngaji dulu, hafalkan Quran dulu, pelajari Al-Quran dulu, amalkan Al-Quran dulu, patuh sama orang tua, patuh sama pak guru, sama bu guru, sama ustadz, sama ustadzah, saling rukun sama satu yang lain, tidak padu dewe-dewe, tidak berkelahi. Kalau ada yang berkelahi dilerai, dipisah ya. Itu pahalanya banyak. Kalau ada duri di jalan, ada paku, ada apa, disingkirkan ya. Ada sampah di jalanan, diambil, dimasukkan ke sampah. Nah itu yang bagus. Iya makanya ya. Nah terus nih bang, dibuang sampah, betul ya. Kalau ada orang yang nggak buang sampah sembarangan, diingatkan, mas, pak, mbak, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Terus kamu ambil, gini loh, masukin sampah, nanti pasti malu orangnya kalau digituin ya. Dikasih contoh. Apalagi yang ngasih contoh anak-anak, wah pasti malu tuh yang buang kayak gitu ya. Nah contoh makanya kalian kasih contoh yang bagus. Ya, kalau orangnya nggak mau, kita buang aja nggak apa-apa. Bismillah, biar dapat nanti pahala dari Allah ya. Engkang sami bekti-bekti. Iya. Besok itu asisten kita yang bantu kita tuh taat semua, nggak ada yang diperintah tolong ambilin ini, wah capek bos, nggak ada yang kayak gitu. Kalau kita minta tolong ambilin itu, minta tolong ini, nah itu mau semua. Tapi kita di dunia jangan suka merintah ya. Kalau suka merintah besok aja di surga. Kalau di dunia kita jadi melayani orang lain dengan baik ya, boleh minta tolong, tapi sebisa mungkin kita malah bisa membantu orang lain. Ya kalau kalian di rumah misalnya ibunya lagi kesulitan, lagi repot, misalnya mau maem, terus kalian, bu, tak ambilin piring ya bu, ya gitu, nggak usah sampai disuruh tapi malah udah diambilin duluan. Nah itu anak hebat, iya bantuin. Lantainya kotor, diambil sapu, disapu gitu ya. Terus kalau misalnya yang laki-laki nih
motor ayahnya kotor dicuci, ya, sepedanya kotor dicuci, itu hebat ya. Ya, terus nih mering dawuh kang maha suci. Jadi apa namanya, nurut sama perintahnya ahli surga semuanya. Pangeran kan mung sawiji, karena orang yang masuk surga itu nurut sama perintah Allah, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha Esa. Kayak kemarin ya, Gusti Allah iku siji ya, pangeran iku nameng setunggal tok, ndak ada pangeran bapak atau Tuhan bapak, Tuhan anak, ndak ada ya. Allah itu satu, tunggal, esa, semuanya. Pinter-pinter ya. Apa? Iya, oh, bener. Nanti kalau kalian tuh pinter ngajinya, pinter sholatnya, ngajinya diamalkan, dihafalkan, nanti orang tuanya dikasih jubah sama dikasih mahkota. Kalau orang tuanya saja dikasih jubah, iya loh, orang tuanya kasih jubah dan mahkota, apalagi anaknya. Anaknya dikasih malah yang lebih bagus lagi, karena kan yang hafal Quran ya lebih bagus lagi. Di surga itu nggak ada yang jelek, di sana adanya permata, berlian, terus apa lagi, emas, airnya kolam susu dikasih madu. Wah, hah? Boleh banget no, air susu boleh diminum no. Iya, makanya berenang boleh langsung, boleh. Itu boleh ya. Siapa yang mau ke surga? Berarti harus gimana? Rajin sholat, rajin ngaji, sama orang tua harus hormat, harus nurut. Iya, bantuin mama boleh. Siapa yang mau ke neraka? Wah, enggak mau, jangan sampai ya. Ya duduk sini. Masa mau ke neraka? Tadi di neraka gambarannya ya Allah, medeni ya, gambarannya tidak bagus ya. Ya. Iya. Ya, yuk sekarang kita nyanyiin sekali lagi yuk, tadi yuk, eleng-eleng yuk ya. Yang baru datang biar ini ya, biar apa namanya, merasakan bersama-sama ya. Yuk bareng-bareng, setunggal, kali, tiga. Leng-eleng sira manungsa, tamanana anggonmu ngaji. Mombong durung katanan, malaikat jurupati, loe lara loe susah, rasane wong mlebu neraka, klabang gores kala jengging. Labang geni olah geni, rantai geni kota geni, cawisane wong durhaka, amam bangdawa pangeran, maito dawa pangeran. Loe mukti loe mulya, rasane wong mlebu swarga, sing latene wetokari, sarta ingkang suci-suci, dicawiske mring kaula, engkang sami bakti mring dawa kang maha suci, pangeran kamu sawiji. Alhamdulillahirabbil alamin.